Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Sangat bisa diterima akal anak mas. Aku merasa sangat sependapat dengan pendapat Kakang Brahmana Lokawi. Nampaknya demikianlah yang terjadi. Baiklah, dengan demikian semakin mantap niatku untuk pergi ke padepokan yang menyimpan teka-teki itu. Bagaimana dengan Kakang Brahmana Lokawi? Apakah Kakang Lokawi tidak berminat untuk bertemu dengan Panembahan itu? Tentu Adiwasi Bresima. Aku sangat tertarik dengan keberadaan Panembahan yang waskita itu. Adalah di sebuah senja, ketika matahari hampir lenyap sama sekali cahayanya, karena telah bersembunyi di balik cakrawala di kaki Gunung Gangsir. Di padepokan yang bernama Dandang Kendaga, Panembahan Dwipayana berjalan perlahan ke pendopo. Beberapa orang putut, cantrik, dan abdi padepokan lainnya telah menunggu dengan takjim. Bakti kami, Panembahan. Duduklah kalian semuanya. Panembahan Dwipayana yang semua rambutnya telah memutih itu kemudian duduk di atas sebuah dingklik yang sederhana, mengangguk-angguk senang melihat semua putut, para cantrik, jejanggan, dan semua abdi padepokan telah berada di pendopo menunggu siraman rohani dan wejangannya. Untuk beberapa saat lamanya, Panembahan masih belum berbicara, tetapi para yang hadir yang mengetahui kebiasaan Panembahan itu dengan sabar menunggu. Hingga kemudian, anak-anakku semuanya, untuk hari ini aku tidak akan memberikan wejangan sebagaimana biasanya. Tetapi ada hal lain yang tidak kalah menarik yang akan aku ceritakan kepada kalian semuanya. Sudah pernahkah kalian mendengar kisah calon arang? Sudah, Panembahan. Ya. Aku ingat bahwa aku pernah menugaskan kalian semuanya untuk membaca kakawin-kakawin yang ada di ruang pustaka. Dan tentunya kalian sudah membaca pula kisah mengenai sepak terjang seorang perempuan yang bernama calon arang itu. Tetapi bukan calon arang itu yang ingin aku perbincangkan dengan kalian, melainkan orang lain yang mempunyai sepak terjang yang hampir sama. Yang ini bukan sekedar peristiwa yang kalian temui di dalam kakawin yang kalian baca, namun hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nama orang yang perilakunya mirip calon arang itu adalah Warakenya, Nyai Warakenya. Nah, pernah kalian mendengar nama itu? Belum, Panembahan. Yang lain barangkali sudah ada yang pernah mendengar nama itu. Belum, Panembahan. Baiklah. Jika kalian semuanya belum pernah mendengar kisah tentang perempuan yang bernama Warakenya itu, sekarang aku akan menceritakannya. Saya, Panembahan. Saya pernah mengetahui kisah itu. Oh, benarkah demikian, Cantrik? Benar, Panembahan. Saya menemukan sebuah rontal di ruang pustaka
yang bercerita tentang sepak terjang seorang perempuan di zaman Mataram. Nama perempuan itu adalah Warakenya. Rontal kakawin itu dikarang oleh seorang pujangga bernama Sangsari. Bagus. Memang kisah tentang sepak terjang Nyai Warakenya itulah yang aku maksud. Nah, sekarang dengarlah kalian semuanya. Aku akan menceritakan kisah itu. Semua yang hadir di pendopo padepokan itu segera mempersiapkan diri dengan seksama untuk mendengarkan apa yang akan diceritakan oleh Panembahan Dwipayana yang mereka hormati. Sedang salah seorang cantrik yang merasa pernah membaca kakawin yang bercerita tentang Warakenya nampak bangga sekali. Dahulu kala, ketika pemerintahan di tanah Jawa ini dipusatkan di sebuah negeri yang diperintah oleh para rakai, nama negeri ini belum Kediri. Jauh sebelum ada Jenggala, juga kebesaran Raja Erlangga juga belum ada. Namanya adalah Mataram. Di zaman itulah candi-candi yang megah dibangun. Candi Prambanan dan Candi Swambara Budura. Candi itu dibangun adalah untuk saran bagi umat dalam menghubungkan diri dengan kekuasaan Sang Maha Tunggal, penguasa dari jagat raya ini. Di saat itulah perempuan pemuja kegelapan itu hidup. Seolah ia menjadi sumber gagasan bagi seorang empu terkenal di zaman kahuripan untuk merakit sebuah kisah yang kalian semuanya telah mengenal, Calon Arang. Mungkin ada sesuatu yang sebelumnya ingin kau tanyakan. Saya Panembahan. Apa yang akan kau tanyakan, Cantrik? Lebih dulu mana antara kisah Calon Arang itu dengan cerita tentang perempuan bernama Warakenya itu, Panembahan? Kau sebenarnya dapat menghitung sendiri, Cantrik. Kisah tentang Nyai Calon Arang itu ditulis di masa kebesaran Raja Airlangga. Sedang cerita tentang Warakenya berasal dari zaman Mataram. Nah, apakah ada pertanyaan yang lain? Jika tidak, aku akan melanjutkan cerita itu. Dahulu kala adalah seorang perempuan aneh. Perempuan pemuja Durga yang mempunyai kelainan luar biasa. Tidak seperti manusia pada umumnya yang memiliki 2 buah mata. Perempuan itu memiliki 3 buah mata. 3 buah mata, Panembahan? Iya, 3 buah mata. Sebuah mata berada tepat di tengah-tengah keningnya. Sayang sekali. Perempuan itu bukanlah perempuan yang baik. Ia memuja Sang Batari Durga yang menyebar kegelapan. Demikianlah, di senja yang semakin temaram itu, Sang Panembahan menceritakan kisah pembuatan Candi Swambara Budura yang melibatkan keguyup rukun dan gotong royong segenap rakyat Mataram. Sebuah candi yang sangat megah, yang akan dijadikan sarana untuk menyembah dan mengagungkan kebesaran Hyang Batara Agung, Hyang Widikawasa. Semua yang hadir mendengarkan kisah itu dengan seksama. Tak ada seorang pun yang kemudian menyela cerita yang sangat menarik itu. Pujangga keraton yang bernama Pujangga Sangsari, atau yang juga disebut sebagai Maharsi Sangsari itu, menjadi gelisah. Itulah sebabnya Sang Maharsi itu kemudian juga menjatuhkan sebuah kutukan untuk lahir kembali ke dunia ini, untuk menjaga kelanggengan Candi Swambara Budura. Anak-anakku, demikianlah kisah tentang Candi Swambara Budura itu. Akan tetapi Bapak Panembahan, bukankah cerita itu belum rampung? Iya, rasanya cerita itu belum rampung. Aku belum merasakan adanya akhir cerita yang sesuai dari kisah itu. Mestinya Sang Panembahan melanjutkan cerita itu
sampai baik Warakenya maupun Pujangga Maharsi Sangsari itu menitis kembali ke dunia ini. Bukankah demikian, teman-teman? Benar. Rasanya cerita itu belum rampung, Papa. Iya, aku sependapat. Cerita itu belum rampung. Tentu masih ada kelanjutannya. Bukankah masih ada kelanjutannya, Sang Panembahan? Mohon dilanjutkan, Panembahan. Baiklah, anak-anakku semuanya. Cerita itu memang belum rampung. Kelanjutan cerita itu adalah mestinya Sang Maharsi itu menitis kembali di dunia ini. Sebagaimana perempuan jahat bernama Warakenya itu juga menitis kembali. Nah, ketahuilah anak-anakku, bahwa kelanjutan dari kisah yang baru saja aku ceritakan kepada kalian semuanya itu nampaknya akan melibatkan kita semuanya. Di saat inilah, di zamanmu, di zaman kita semuanya, baik warga Kenya maupun Pujangga Sang Maharsi Sangsari itu telah lahir kembali ke dunia ini. Raut wajah segenap putut, para cantrik dan jejanggan, serta para abdi padepokan yang mendengar cerita itu serentak berubah. Rona wajah mereka semakin dipenuhi oleh rasa penasaran. Panembahan kemudian berdiri dari tempat duduknya, dan sambil berdiri itulah Panembahan kembali melanjutkan ceritanya. Anak-anakku, jika kalian pernah mendengar, baru-baru ini muncul seorang perempuan yang sepak terjangnya gekirisi, perempuan yang memiliki mata di keningnya, maka orang itulah titisan dari Warakenya, yang lahir kembali dengan tujuan untuk menghancurkan Candi Swambara Putura. Namun niatnya itu terbentur pada lahirnya seorang bayi aneh, yang ternyata bayi itu adalah titisan dari Maharsi Sangsari, anak-anakku. Aku minta kepada kalian, anak-anakku, untuk meningkatkan kewaspadaan, karena menurut perhitunganku, tidak akan terlampau lama lagi, mungkin besok, mungkin lusa, atau entah kapan, perempuan bermata tiga itu akan datang kemari. Untuk apa, Bapak Panembahan? Karena perempuan itu menduga bayi titisan Maharsi Sangsari itu berada di sini. Atau mungkin ia menganggap aku mengetahui di mana bayi itu berada. Di samping itu, anak-anakku, padepokan ini juga akan kedatangan tamu yang di mataku adalah tamu yang penting. Ia bernama Kameswara, dan seorang temannya bernama Wasi Bresima. Kalau mereka berdua itu telah datang, aku minta kepada kalian untuk menerima kehadirannya dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku, cerita mengenai perempuan bermata tiga itu aku akhiri di sini dulu. Kelak tentu kalian akan mengetahui sendiri bagaimana kelanjutan dari kisah itu, karena kalian akan terlibat pula di dalamnya. Nah, sekarang aku akan kembali lagi ke Sanggar Pamujan untuk menembah kepada Yang Batara Agung dan berdoa, semoga kedamaian, ketentraman, dan ketenangan selalu memayungi jagat raya ini. Rahayu. Rahayu. Putut Gajah Wengker, Saya Panembahan. aku akan berada di dalam Sanggar Pamujan untuk 2-3 hari lamanya. Wakili aku untuk menyongsong kedatangan anak Mas Kameswara serta seorang wasi dari Panarukan bernama Bresima. Akan saya laksanakan sebaik-baiknya, Panembahan. Aku percayakan keselamatan dan ketentraman padepokan ini kepadamu, Putut Gajah Wengker. Pimpin para putut yang lain serta para cantrik dan para abdi padepokan.
Baik, Panembahan. Waktu terus beranjak, merambat menghantarkan padepokan yang aman, tenang, dan damai itu menuju ke arah datangnya pagi berikutnya. Dan di saat itulah, tidak jauh dari padepokan, 2 ekor kuda berderap dan kemudian berhenti. Paman tahu apakah nama gunung itu? Gunung Gangsir, anak mas. Benar, Paman. Dan kita berada di arah barat dari gunung itu. Nampaknya itulah yang bernama Padepokan Dandang Kendaga itu. Nampak seekor kuda yang berwarna putih bersih melaju dengan kencang membawa penunggangnya. Kuda itu mengingatkan Kameswara pada Ken Arok yang pernah mengobrak-abrik Tumapel maupun Kediri dengan ulahnya merampok orang-orang kaya dengan ciri berkuda putih dan berjubah putih. Kameswara kemudian memperlambat kudanya ketika tiba-tiba penunggang kuda dari arah depan itu memberikan isyarat untuk berhenti. Selamat datang, Kisanak. Apakah Kisanak yang bernama Kameswara? Benar. Ya, benar. Oh, aneh sekali. Ternyata orang itu telah mengetahui namaku. Sebentar. Dan yang satu lagi ini adalah sang wasi yang terkenal, Wasi Bresima dari Panarukan. Wah, bukan main. Benar, Kisanak. Namaku memang Bresima. Ya, bahwa aku berasal dari Panarukan itu juga tidak salah. Tetapi sebaliknya dengan kami berdua yang tidak tahu siapa Kisanak dan dengan cara bagaimana Kisanak bisa mengetahui jati diri kami berdua. Namaku Gajah Wengker. Aku hanyalah seorang putut yang mengabdi dan ngangsu kawruh kepada Panembahan Dwipayana. Apa yang aku ketahui tentang Kisanak berdua adalah atas petunjuk dari sang Panembahan. Bukan main. Sedemikian waskitanya sang Panembahan Dwipayana yang langsung bisa mengetahui jati diri kami berdua. Jika demikian, mari Kisanak berdua. Aku kebetulan memang mendapat tugas untuk menjemput kehadiran Kisanak berdua. Baiklah kalau begitu. Butut Gajah Wengker telah berputar dan berkuda di depan. Dada Kameswara kian mempunjah melihat kenyataan yang kian aneh di padepokan itu. Kameswara menoleh kepada Wasi Bresima dan bagaikan berbicara melalui tatapan mata. Seperti sepakat, Kameswara dan Bresima saling mengangguk. Nampaknya aku masih boleh berharap bahwa anakku masih hidup. Apapun yang menjadi latar belakangnya, kelihatannya orang yang menculik anakku itu tidak bermaksud buruk. Silahkan Kisanak berdua untuk beristirahat barang sejenak di pondok ini, sambil menunggu Panembahan selesai dalam memuja semadi. Terima kasih, Kisanak. Nanti akan ada cantrik yang melayani Kisanak berdua. Jika Kisanak berkeinginan untuk mandi di belakang, di sana terdapat pakiwan. Namun mungkin Kisanak akan lebih merasa segar jika mandi di telaga yang terletak tidak jauh dari sini. Arahnya di sana, di sebelah barat. Nah, jika Kisanak berdua menghendaki, maka akan aku panggilkan seorang cantrik untuk mengantarkan Kisanak. Banyak terima kasih, Ki Putut. Tawaran itu kami terima dengan rasa sukacita. Baiklah, aku akan memanggil seorang cantrik. Sebuah padepokan yang aneh, Paman. Tidakkah Paman merasakan demikian? Bukan hanya aneh, anak mas. Akan tetapi menyimpan berbagai pertanyaan di dalam hati. Rasa-rasanya aku tidak sabar untuk segera bertemu dengan Panembahan itu. Putut Gajah Wengker mengatakan bahwa sang Panembahan masih bersemadi.
kita harus menunggu sang Panembahan Wudar dari semadinya. Benarkah anakku berada di sini, di dalam perlindungan Panembahan itu? Lalu siapakah Panembahan yang nampaknya telah siap menghadapi apapun yang akan dilakukan oleh Uma Durga para bandari itu? Semoga semua pertanyaan itu akan segera terjawab, anak mas. Oh, lihat Paman. Cantrik yang dijanjikan itu telah datang. Selamat pagi, Kisanak berdua. Selamat pagi, Kisanak. Namaku Cantrik Dawuk. Aku mendapat tugas dari Panembahan untuk melayani segala kebutuhan Kisanak berdua selama berada di padepokan ini. Apakah benar Kisanak berdua menghendaki untuk mandi di telaga? Aduh, kami merasa bagaikan dimanjakan, Ki Cantrik Dawuk. Sebenarnya kami bisa ke telaga sendiri tanpa merepotkan Ki Cantrik. Silahkan jika Kisanak bermaksud pergi ke telaga sendiri. Akan tetapi, sebelumnya pakaian 2 perangkat ini mohon diterima terlebih dahulu Kisanak. Barangkali Kisanak berdua memerlukannya. Menurut Sang Panembahan, 2 perangkat pakaian ini ukurannya pas untuk Kisanak berdua. Wah, bahkan untuk urusan pakaian pun Sang Panembahan mengetahui. Sang Panembahan berharap pakaian ini yang telah disiapkan beberapa hari yang lalu dengan membeli di pasar akan sesuai dengan ukuran Kisanak berdua. Baiklah Ki Cantrik Dawuk. 2 perangkat pakaian ini kami terima dengan senang hati, disertai ucapan terima kasih yang tiada terkira. Akan aku sampaikan kelak jika Panembahan telah wudar dari semadinya. Ya, rasa terima kasih serupa dariku Ki Cantrik. Tetapi kalau boleh aku mengetahui, kira-kira waktu apakah nanti Sang Panembahan akan wudar dari semadinya? Sang Panembahan melakukan semadi untuk jangka waktu yang tidak tentu Kisanak. Ada kalanya sehari wudar, ada kalanya hingga beberapa hari Sang Panembahan bersemadi baru wudar. Kalau begitu, kapankah kira-kira Sang Panembahan akan wudar dari semadinya? Semalam Sang Panembahan baru memulai bersemadi. Mungkin siang ini. Tetapi mungkin juga hari besok baru akan wudar. Baiklah Ki Cantrik. Sekali lagi kami berdua mengucapkan terima kasih atas pemberian 2 perangkat pakaian ini. Nampaknya Sang Panembahan mengetahui bahwa pakaian yang aku miliki adalah pakaian yang sudah tidak pantas untuk dipakai. Aku kira tidak demikian Kisanak. Menurut Ki Putut Gajah Wengker, Sang Panembahan jauh-jauh memang telah meramalkan akan kehadiran Kisanak berdua. Jika demikian, Sang Panembahan adalah benar-benar Panembahan yang linuwih, yang memiliki ketajaman mata hati yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tinggal Kamaswara dan Wasi Bresima yang kemudian berada di gandok khusus yang disediakan untuk beristirahat tamu itu. Kamaswara kemudian menjajal pakaian pemberian Panembahan Dwipayana. Demikian juga dengan Wasi Bresima. Pas, Paman. Aku juga, nak mas. Lihat ini. Bukan main. Benar-benar luar biasa dan bermata tajam Panembahan Dwipayana itu. Orang macam apa sebenarnya Sang Panembahan, sehingga banyak mengetahui hal-hal yang orang lain tidak tahu. Hal ini bukanlah hal yang aneh, anak mas. Andai kata antara Panembahan Dwipayana, Prabangkara yang berjubah merah, pencuri bayi anak mas, serta Prabancana. Oh, benar-benar sebuah pemandangan yang indah. Sebuah telaga yang kalau dilihat dari arah barat dilatar belakangi oleh Gunung Gangsir yang tidak seberapa tinggi. Tempat yang tenang dan damai, Paman Wasi. Iya, sebuah tempat yang di dalamnya bagaikan isi dari telaga itu sendiri, yaitu sesuatu yang tidak diketahui apa isinya, atau sesuatu yang tidak terduga. Bagaimana menurut Paman? Jika malam nanti aku akan melakukan penyelidikan di tempat ini. Aku semakin yakin, Paman, anakku berada di sini. Anak mas, jika Panembahan Dwipayana berada di belakang pencurian bayi anak mas itu, aku merasa sangat yakin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kakang Brahmana Lokawi, Panembahan itu tentu bermaksud baik. Jika anak mas nanti malam akan melakukan penyelidikan, apakah itu bukan berarti suatu sikap yang deksura?
sebuah sikap yang sebenarnya tidak pantas. Jadi, ya, kita akan menjadi tamu yang baik, anak mas. Akan tetapi, Paman, terus terang ada sesuatu yang sangat menggoda hatiku. Jika benar Panembahan Dwipayana itu seperti dugaan Paman, adalah juga Prabangkara atau juga Prabancana, maka saat ini sang Panembahan tentu tidak sedang berada di Padepokan. Semadi itu hanya sebuah cara untuk pergi meninggalkan Padepokan beberapa hari lamanya. Jadi, nanti malam, aku akan menyelidiki Padepokan ini, dengan hanya untuk melihat sang Panembahan itu benar-benar ada atau tidak. Aku akan menggunakan aji panglimunan, Paman, supaya tidak ada seorang pun yang mengetahui gerak-gerikku. Baiklah, terserah anak mas. Paman, lihat, bocah yang sedang mandi di telaga itu. Bukankah itu Badrawati? Ia melambaikan tangan kepada kita. Paman! Paman Kameswara! Mandi, Paman! Airnya segar! Bocah nakal itu ternyata lebih dulu sampai di tempat ini. Mari anak mas. Bukan main kau, Badrawati. Aku kira siapa yang mandi di telaga. Ternyata kau. Airnya segar, Paman. Apalagi jika belum mandi berbulan-bulan. Kau jangan menyindir, Badrawati. Bukankah Paman Kameswara dan Kiai Bresima kemari bermaksud mandi, bukan? Iya, benar, Le. Tetapi, apakah tidak sebaiknya kau bercerita apapun yang telah kau ketahui? Kapan Paman berdua sampai di tempat ini? Belum lama, Badrawati. Baru saja. Kira-kira di saat pantasnya orang-orang berangkat ke sawah. Paman sudah bertemu dengan sang Panembahan, tukang ramal itu? Hush, jangan berkata begitu. Panembahan itu bukan orang sembarangan. Aku sampai di tempat ini semalam, Paman. Paman jangan marah padaku jika aku menceritakan telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Apa yang telah kau lakukan, Badrawati? Aku telah mencuri seekor kuda untuk mempercepat perjalananku kemari. Tetapi aku tidak bermaksud mencuri. Kelak kuda itu akan aku kembalikan. Tapi aku tidak sembarangan mencuri, Paman. Aku mencuri kuda milik seorang saudagar kaya yang pelit dan terkenal jahat. Kalau Paman tidak berkeberatan, bagaimana kalau kuda coklat itu tidak usah aku kembalikan? Itu artinya kau benar-benar seorang pencuri, Badrawati. Bukan pinjam lagi namanya. Baiklah. Besok saat aku melewati tempat itu, kuda itu akan kukembalikan. Sekarang ceritakan apa saja yang telah kau ketahui. Bagaimana penyelidikanmu? Kau berhasil mengetahui sesuatu? Bagaimana dengan adik bayi? Kau berhasil melacaknya? Belum, Paman. Lalu? Yang aku lihat semalam adalah perempuan jahat bermata 3 itu semalam berkeliaran di sini. Durga Parabandari? Iya. Dengan demikian Paman Kameswara harus merasa gembira. Apa maksudmu? Karena itu artinya semakin memperjelas bahwa adik bayi sebenarnya masih hidup. Apalagi yang kemudian kau ketahui, Badrawati? Semalam aku menyusup, melihat-lihat padepokan itu. Aku melihat pula apa yang dilakukan oleh sang Panembahan. Benarkah itu, Badrawati? Benar, Paman. Lalu apa yang kau lihat? Aku hanya menemukan yang disebut sang Panembahan itu sedang bersemedi di sebuah tempat yang nampaknya sanggar Pamujan. Kau yakin bahwa sang Panembahan itu benar-benar berada di padepokan? Paman tidak percaya. Tapi entah kalau ternyata bukan orang itu. Badrawati, kau ingat dengan seorang kakek yang bernama Prabancana itu, bukan? Seorang kakek yang sedang membetulkan pematang yang memberimu petunjuk tentang adanya Panembahan yang waskita itu. Kau masih ingat wajah kakek itu, bukan? Wah, wajah orang itu berlumpur, Paman. Aku tidak ingat. Tetapi kenapa, Paman? Bagaimana dengan wajah Panembahan yang kau lihat semalam itu? Apakah ada kemiripan dengan kakek yang bernama Prabancana itu? Kameswara dan Wasi Bresima menunggu jawaban bocah itu dengan tegang. Nah, bagaimana jawaban Badrawati atas pertanyaan itu? Dan bagaimana sebenarnya nasib para Meswara dan Nyai Nawang Gumilang? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.